Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dengan saya Juniman Sirlahi di channel YouTube Education. Di video kali ini saya akan membahas tentang refleksi balok cantilever dengan metode beban kedua. Jangan lupa subscribe video ini dan beri komen agar dapat mengikuti update video terbaru berikutnya. Terima kasih. Baik, kita bahas metode beban kedua. Metode beban kedua merupakan salah satu metode yang sangat sederhana dan mudah dipahami untuk menganalisis defleksi suatu elemen struktur. Metode ini menganggap diagram momen reduksi sebagai beban, sehingga dia disebut sebagai metode beban kedua. Di dalam metode ini disebutkan bahwa pertama, sudut kemiringan defleksi atau rotasi di titik tertentu sama dengan gaya geser akibat momen reduksi sebagai beban pada titik tersebut. Yang kedua, defleksi atau delta di titik tertentu sama dengan besar momen lentur akibat momen reduksi sebagai beban pada titik tersebut. Mari kita perhatikan balok cantilever. Jika suatu balok cantilever menerima beban terpusat P, maka balok akan mengalami lentur, sehingga pengaruh lentur tersebut maka pada titik B itu terdapat defleksi, disebut dengan theta B, dan di titik B itu sendiri mengalami lendutan atau defleksi sebesar delta B. Untuk mengetahui hasil dari defleksi yaitu theta dan delta, maka kita hitung dulu diagram momen. Diagram momen ini akan kita jadikan kembali sebagai beban. Ya, dia ditumpu sehingga beban ini, beban diagram momen reduksi ini disebut sebagai beban yang kedua. Maka di tumpuan yang kita jadikan tumpuannya adalah ujung batang, ya, kita tumpu di sini. Di sini akan muncul reaksi kedua. Jadi kita sebut reaksi kedua karena pengaruh beban kedua. Nah, reaksi kedua inilah yang disebut sebagai theta atau theta P di titik B. Dan kalau dihitung momen maksimum yang bekerja di tumpuan ini, momen reduksi sebagai beban, itu adalah menjadi theta di titik B. Jadi di titik B sendiri, momen lentur yang kedua, maka itu adalah delta di titik B. Nantinya kalau dicari momen lentur yang kedua di titik C, lentur akibat beban momen sebagai beban momen reduksi ini, maka nanti itu menghasilkan theta di titik C. Ya, jadi di sini dilukis kembali beban diagram momen reduksi, ya, sehingga dia ditumpu di ujung B. Jadi tidak di ujung A, ya, ditumpu di ujung B karena kita nanti akan mencari atau ingin mengetahui theta maupun delta di titik B. Jika nantinya kita mau mencari theta atau delta di titik C, maka di daerah C itu akan diberi tumpuan, jadi ditumpu di daerah C. Nanti akan kita bahas lebih lanjut pada contoh kasus berikutnya. Nah, kita masuk ke balok sederhana.
Jika balok sederhana diberi beban, maka balok ini akan mengalami lenturan di ujung batang titik A terdapat sudut kemiringan defleksi yang disebut dengan theta A, dan di ujung balok ini di titik B, di ujung balok B terdapat theta B, dan di titik C di mana beban bekerja itu adalah maksimum yang didapatkan theta C. Nanti kalau dicari di titik D nanti akan didapatkan theta D. Jadi di sepanjang balok bisa dicari berapa delta atau defleksi yang terjadi. Proses penyelesaiannya dengan metode beban kedua adalah kita dapatkan dulu diagram momen lentur. Ya, kita hitung diagram momen lentur ini dengan bantuan persamaan statika. Nah, diagram momen lentur ini dijadikan sebagai beban yang kedua. Jadi dia sudah menjadi momen reduksi karena sudah dibagi dengan EI. Nah, dia ditumpuk kembali, ya, diberi tumpuan kembali dia sebagai beban momen ini. Maka kita juga gunakan bantuan persamaan statika, akan didapatkan reaksi di A, disebut dengan reaksi kedua, tidak lain adalah theta A. Juga di tumpuan B kita cari reaksinya dengan persamaan statika, reaksi kedua, maka dia tidak lain adalah theta B. Momen lentur di titik C akibat beban kedua tidak lain adalah delta C. Sedangkan momen lentur di titik D akibat beban kedua tidak lain adalah delta D. Baik, kita masuk ke contoh kasus 1. Jika diketahui balok cantilever dengan beban terpusat di ujung balok seperti pada gambar, hitunglah sudut kemiringan defleksi di titik B dan di titik C, atau theta B dan theta C. Begitu juga kita diminta menghitung defleksi di titik B dan di titik C yang disebut dengan delta B dan delta C. Penyelesaian momen di titik A, P dikali L, akan diperoleh momen reduksinya PL per EI. Momen di titik C, kita hitung juga momen di titik C, P dikali setengah L. Nanti momen reduksinya diperoleh PL per 2EI. Kita lukiskan diagram momennya. Diagram momennya itu berbentuk segitiga. Untuk menentukan delta maupun theta di titik B, maka diberi tumpuan jepit, ya, di titik B. Untuk mengetahui delta dan theta di titik C, maka diberi tumpuan di titik C. Kita coba lihat pemberian tumpuan pada titik C. Maka bidang diagram momen reduksi ini menjadi beban, maka diperoleh reaksi kedua di titik B yang disebut sebagai theta B. Besarnya theta B adalah luas diagram momen reduksi, ya, setengah alas kali tinggi diperoleh PL kuadrat per 2EI. Sedangkan delta di titik B tidak lain adalah
momen lentur yang kedua, yaitu akibat beban diagram momen berbentuk segitiga. Jadi luas diagram momen dikali jarak titik beratnya terhadap titik B itu adalah momen di titik B. Tidak lain adalah delta B, yaitu PL kuadrat per 2EI dikali jaraknya adalah 2/3L, diperoleh delta B PL pangkat 3/3EI. Selanjutnya untuk sudut kemiringan di titik C maupun delta di titik C, maka kita beri tumpuan di titik C akan menghasilkan reaksi kedua di titik C, atau tidak lain disebut theta C. Besarnya theta C adalah luas diagram momen. Ya, ini bentuk luas diagram momennya menjadi berbentuk trapesium. Untuk mudahnya, trapesium ini kita pilah menjadi dua bidang. Bidang pertama adalah bidang segitiga dan bidang kedua bidang 4 persegi panjang. Maka theta C adalah setengah dari setengah alas dikali PL per 2E. Ini adalah yang segitiga, ditambah setengah L dikali PL per 2I. Ini adalah luas bidang 4 persegi. Maka diperoleh theta C sebesar 3 PL kuadrat per 8E. Sedangkan delta C itu bisa dihitung dengan melihat momen lentur di titik C. Akibat beban kedua ini luas bidang yang kita lukiskan tadi. Ini yang pertama adalah bidang segitiga, sudah diperoleh dari luasnya PL kuadrat per 8EI, dikalikan jaraknya, jarak titik beratnya terhadap titik C 2/3 dari setengah L, ditambah luas diagram persegi panjang ini yang sudah diperoleh tadi sebesar PL kuadrat per 4EI, ini dia, dikalikan dengan setengah titik beratnya terhadap titik C, setengah dari setengah L, maka diperolehlah delta C sebesar 5 PL pangkat 3 per 48EI. Contoh kasus 2 untuk balok cantilever dengan beban merata. Tidak begitu berbeda dengan akibat beban terpusat. Langkahnya adalah kita hitung momen di A, kemudian kita hitung momen di C seperti cara tadi, maka kita lukiskan diagramnya. Lukisan diagram akibat beban ini itu berbentuk parabola cekung. Ya, kita lukiskan, kita cari letak titik beratnya. Terhadap titik A itu 1/4 L, terhadap titik B 3/4 L. Kemudian untuk menentukan theta maupun delta di titik B, maka kita tumpu titik B. Maka di tumpuan B akan muncul reaksi yang kedua. Reaksi yang kedua maksudnya adalah reaksi akibat bidang momen reduksi sebagai beban, tidak lain adalah theta B. Besar theta B adalah luas diagram momen reduksi ini dari A hingga ke B. Rumusnya adalah 1/3 L dikali tinggi, diperoleh theta B Q L pangkat 3 per 6E. Untuk mendapatkan theta B, maka tidak lain adalah momen lentur yang kedua di titik B.
Maka luas diagram parabola cekung ini dikalikan dengan jarak titik beratnya terhadap titik B. Luasnya sudah diperoleh tadi 6 KL pangkat 3 per 6 EI, lalu dikalikan jaraknya 3 per 4 L, maka diperolehlah theta B sama dengan KL pangkat 4 per 8 EI. Selanjutnya untuk menentukan theta maupun delta di titik C, maka di titik C itu kita beri tumpuan dengan beban, ya bebannya di sini adalah berbentuk dua bidang, satu menjadi parabola cekung dan yang satunya berbentuk 4 persegi. Nah, di masing-masing bidang kita hitung luasnya. Total luas ini itulah itu adalah theta C. Jadi theta C sama dengan 1/3 dikali setengah L dikali 3 KL kuadrat per 8 EI. Itu adalah yang berbentuk parabola cekung, ditambah setengah L dikali KL kuadrat per 8 EI. Itu adalah berbentuk 4 persegi. Kita jumlahkan, diperoleh theta C KL pangkat 3 per 8 EI. Selanjutnya delta C itu dapat dicari dengan menghitung momen lentur yang kedua di titik C. Nah, bidang yang pertama tadi ini luasnya sudah diperoleh KL pangkat 3 per 16 EI, ini dia. Lalu kalikan jarak titik beratnya terhadap titik C, itu adalah 3/4 dari setengah L, ditambah dengan luas bidang yang kedua ini yang berbentuk 4 persegi ini tidak lain adalah KL pangkat 3 per 16 EI, ini tadi sudah dihitung, dikalikan jaraknya ke titik C, berarti setengah dari setengah L. Lalu kita jumlahkan, akan diperolehlah delta C 5 KL pangkat 4 per 128 EI. Ya, demikian saja penjelasan yang bisa kita sampaikan dengan metode beban kedua. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada hari ini bisa dipahami dan bermanfaat bagi Anda semua. Terima kasih. Sampai ketemu pada pertemuan berikutnya.